Kejadian pasal 1 ayat ke-28. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 27, Tuhan tidak memberikan hukum satupun atau perintah atau peraturan. Dengarkan ini baik-baik. Dari Kejadian 1 ayat 1, 2, 3, 11, 20, 25, 26, 27, tidak ada perintah, tidak ada aturan, tidak ada hukum. Hanya firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Jadilah ini, jadilah itu. Begitu tiba di ayat 28, saudara, terjadilah hukum yang pertama di dunia. Bukan hukum politik, bukan hukum pemerintahan, bukan hukum ekonomi, bukan hukum kesehatan, tapi hukum pernikahan. Ini hukum yang pertama yang Tuhan beri kepada manusia, bukan cuma kepada gereja. Mari kita baca sama-sama ayat itu supaya kita tahu. 1, 2, 3. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Stop sampai situ saja. Silakan duduk. Inilah hukum yang pertama, yaitu Tuhan memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cuculah. Khusus anak-anak muda, dengarkan hukum ini dan jangan kalian langgar. Apa arti hukum ini? Ketika Tuhan setelah memberkati mereka lalu berfirman, beranak cuculah. Catat, hukum surga menyatakan harus menjadi suami istri lebih dulu, baru menjadi ayah ibu. Kok tidak ada yang ngamen, cuma hukum tua saja? Ini hukum yang luar biasa. Diberkati dulu jadi suami istri, baru boleh menjadi papa mama. Tidak ada dosa yang begitu disukai manusia selain dosa seks. Katakan amin, gak usah takut. Saya ulangi lagi, tidak ada dosa lain yang begitu jahatnya iblis menghancurkan hidup manusia kecuali dosa seks. Para gembala, hamba-hamba Tuhan yang ada, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Setiap kali rumah tangga bermasalah, apalagi keluarga yang sering punya masalah, maaf, tolong para hamba Tuhan, tanya mereka, apakah betul dulu waktu menikah sudah ada hubungan seks dulu? Saudara, sejak Roh Kudus mewahyukan saya firman ini, bahwa surga memberi hukum harus diberkati dulu jadi suami istri, baru ada seks. Dan begitu hukum ini dihancurkan, maka yang mau menikah seks dulu baru diberkati. Maka sesungguhnya sejak detik itu setan masuk ke rumah tangga ini. Hari ini, maaf, jangan tersinggung, gak usah malu. Dia Bapa yang baik, katakan amin. Dia Bapa yang penuh pengampunan buat kita semua. Seandainya ada di dalam jemaat ini yang rumah tangganya langganan masalah, ngerti kata ini? Banyak masalah. Coba jujur kepada Tuhan dan datang kepada hamba Tuhan. Mungkin waktu saudara dulu menikah sempat menipu Tuhan. Ingat, di antara semua agama di dunia bukan cuma di Indonesia, semua agama di dunia itu pasti punya ritual perkawinan. Tidak ada agama tidak punya ritual perkawinan. Tapi hanya gereja
yang ritualnya berbunyi demikian: peneguhan, pemberkatan, nikah kudus. Di agama apa saja tidak ada kata kudus, pokoknya nikah. Lalu mengapa di seluruh dunia ini hanya gereja yang mempunyai kata nikah kudus? Jawabannya gara-gara Kejadian 1:28. Nikah yang tidak kudus kalau sudah menikmati seks lebih dulu. Maka itu lagi sekali anak-anak muda yang sedang berpacaran. Kenapa tadi dalam doa untuk anak-anak kita yang ada di luar desa ini, saya berdoa supaya anak-anak kita yang sudah keluar dari Lalumpe, Kabupaten Minahasa Selatan ini, yang sudah berpacaran, hidupnya di Kudus. Saudara, satu-satunya provinsi, dengar ya, satu-satunya provinsi di Indonesia ini dari 33 provinsi di Indonesia, maka Bahugel itu yang paling besar di provinsi Sulawesi Utara, yang tidak lain adalah provinsi Kristen. Aneh. Bagi yang belum tahu, tim Bahugel itu perselingkuhan dalam pernikahan. Mengapa di tanah Kristen ini Bahugel begitu banyak dibanding provinsi lain yang bukan provinsi Kristen? Saudara, Sulawesi Utara sisa satu-satunya provinsi yang mayoritas Kristen. Maluku, Sumatera Utara, Papua, dan seterusnya, NTT bukan mayoritas lagi. Mereka yang lebih besar jumlahnya. Jadi Sulawesi Utara ini masih sisa satu-satunya provinsi yang mayoritasnya masih Kristen, yang lain kalah. Tapi sedih, Bahugelnya paling banyak dibanding provinsi lain. Nah, mengapa perselingkuhan begitu besar terjadi di tanah Kristen ini? Jawabannya Kejadian 1:28. Saya nggak ada waktu untuk menerangkan, tapi catat, khususnya anak-anak muda. Saya bertemu dengan banyak psikolog-psikolog, psikiater-psikiater, ahli-ahli jiwa, dan khusus bicara tentang pacaran anak-anak muda. Saudara lihat, mengapa di dunia ini, di dunia ya nggak cuma Indonesia, kalau ada dua orang berpacaran, lalu mereka melakukan hubungan seks sebelum diberkati, ini bukan cuma yang Kristen, agama apa saja pokoknya orang, 96% cowoknya pasti akan meninggalkan si cewek. 96%. Bayangkan. Nah, para psikolog psikiater itu pernah diskusi, dan saya tunjukkan ayatnya. Maka itu catat, firman Tuhan ini luar biasa. Dalam 2 Samuel 13. Saudara, tolong orang-orang tua bacakan ayat ini kepada anak-anak kita yang ada di luar daerah, yang keluar dari kampung Lalumpe ini. Ternyata 2 Samuel 13 dari ayat 1 sampai selesai perikop itu, itulah satu-satunya catatan di seluruh dunia. Jadi saudara, di negara mana saja, di buku apa saja, tidak pernah ada catatan bahwa kalau cowok cewek pacaran hubungan seks, maka 96% cowoknya pasti meninggalkan ceweknya. Itu yang nulis cuma Alkitab ini. Dan tulisan itu sudah hampir 4.000 tahun yang lalu. Di situ dikisahkan anak Daud, salah seorang anaknya Raja Daud, memaksa mengajak tidur pacarnya. Begitu selesai hubungan seks langsung pergi. Timbul kebencian. Nah, ini harus kita ketahui. Artinya bagaimanapun dua orang itu pacaran, dan walaupun mereka akhirnya menikah, bahkan menikahnya pun di dalam gereja,
ternyata setan sudah masuk duluan sebelum pemberkatan nikah itu. Maaf, saya tanya begini, siapa pernah membeli buah atau diberi buah, entah buah apa saja, khususnya yang kulitnya agak tebal, di luar bagus, bersih, tidak ada noda di mana binatang melukai kulit buah itu, bagus, bersih. Tapi begitu kita belah atau kita kupas buah itu, ternyata di dalam ada ulat dan sudah busuk. Pernah lihat? Nah, pernahkah kita bertanya, dari mana hama ini masuk ke buah itu? Padahal bagus, tidak ada lubang apa-apa di luar. Jawabannya, ketika ada pembuahan, ada satu jenis serangga atau apa titip telurnya di situ. Dan ketika proses pembuahan terjadi, telur atau benih itu lalu terbungkus dengan buah itu, dan dia hidup di dalam. Maka itu para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, pakailah hukum alam ini. Kalau hama bisa masuk ke dalam sebuah buah, waktu masih sangat muda. Begitulah setan masuk dalam hidup rumah tangga. Ketika rumah tangga itu belum menikah, tapi melanggar kekudusan. Nah, sekarang saya akan ceritakan, dengarkan baik-baik. Mengapa setiap pacaran cowok atau ceweknya melakukan hubungan seks, lalu cowok meninggalkan ceweknya? Sebanyak 96% ditinggal. Jadi hanya 4% yang tetap lanjut dan masuk pernikahan. Maaf, saya harus ngomong ini. Tahun 74, saudara, saya masih sangat muda waktu itu. Kami ada kira-kira 20 sampai hampir 30 anak-anak muda, laki perempuan, dipimpin oleh seorang penginjil namanya Jeremia Rim. Dia sudah meninggal. Bersama dengan seorang dokter dan seorang psikolog, mereka bertiga mengarahkan kami, memberi kami cara-cara. Waktu itu kami dilatih untuk mencari bukti. Jadi kami disiapkan pertanyaan-pertanyaan, dan itu luar biasa. Tahun 74 kami dibawa masuk ke 3 tempat pelacuran di Surabaya. Saya tadinya nggak mau ikut karena saya takut. Tapi Pak Yeremia Rim tahu kapasitas saya, dia minta, enggak, kamu harus ikut. Saudara, siang tentunya bukan malam ya. Siang kami ke tempat pelacuran. Lalu kami datangi para pelacur itu. Selesai, kami kembali kumpul ke tempat di mana dokter, psikolog dan Yeremia Rim ada. Lalu kami diskusi dengan semua hasil pertanyaan itu. Nah, yang mengagetkan, saudara, yang mengagetkan, 90% lebih mereka jadi pelacur karena disakiti oleh cowoknya. Setelah dirayu, dipaksa untuk tidur bersama sebelum menikah, lalu ceweknya menyerahkan tubuhnya, dan begitu ditiduri cowoknya lari. Ini gadis ini sakit hati. Dan biasanya, dengar ya, dengar, biasanya nggak sampai seminggu cowok ini sudah dapat cewek baru. Nggak sampai seminggu. Ketika mantan cewek yang sudah tiduri ini melihat cowoknya dapat cewek baru, sakit hatinya lipat-lipat lagi. Dia marah. Dia maunya berkata kepada cewek baru ini, awas kamu, jangan mau ditipu oleh buaya kurang ajar satu itu. Tapi dia nggak bisa bicara. Di dalam kehancurannya ada 2 yang muncul di hati seorang cewek ini sebelum jadi pelacur. Dalam kehancurannya, dengarkan, satu-satunya cara untuk melarikan diri dari kenyataan itu, dia pasti akan merasa nggak berharga lagi. Seorang cewek yang ditiduri oleh pacarnya, dia nggak akan berharga lagi.
Dia merasa takut, nanti kalau aku punya pacar, aku harus ngomong apa pada pacarku nanti. Maaf, saya ngomong apa adanya. Maka satu-satunya cara untuk membuang rasa malu, rasa tidak berharga, ya udah biar aku ganti-ganti pasangan saja. Maaf, dan larilah dia ke tempat itu. Nah, yang kedua ini kelanjutannya. Dia sakit hati. Dia sakit hati betul. Tapi sebagai cewek dia penuh kelemahan. Nggak mungkin dia akan balas. Ada 1-2 cewek yang berani datangi bajingan itu tadi, dan dia maki-maki, kok dia pukul. Ada cewek yang berani seperti itu. Maka itu anak-anak perempuan kami, saya sebagai papa ngajari mereka, kalau kamu punya pacar, lalu pacarmu minta cium saja, langsung putus tanpa doa, itu kurang ajar. Saudara, kalau seorang cowok belum apa-apa sudah minta cium, pasti gak akan puas dengan minta yang lain lagi. Ngerti kata ini? Lalu anak-anak perempuan kami, saya beri mereka 3 jurus. Dengar ya cewek-cewek, kalau ada cowok minta cium, saya anggap saya bapakmu. Bapak berkata kepada kalian para gadis, jurus pertama, kumpulkan seluruh kekuatan di tangan kanan. Kumpulkan ya, tanganmu kamu putar begitu. Kalau kamu sudah merasa semua kekuatan di situ, jurus kedua, tonjok dia sekuat-kuatmu. Serius saya bilang, ini penjahat itu. Setelah kamu tonjok, pasti dia terguling-guling. Jurus ketiga, masukkan dia ke got. Panggilkan anjing setelah lumpek, suruh kencing dan berak di situ anjing. Dan jangan kamu pernah kembali pada cowok itu. Nanti kalau engkau menikah dengan dia, engkau pernah ditinggal cari cewek yang lain. Saudara, ingat, Alkitab itu satu-satunya buku di dunia ini, Pak, yang menulis, yang membahas masalah kegadisan atau keperawanan. Tidak ada buku agama apa saja di dunia yang membahas tentang selaput darah atau keperawanan. Baca kitab Keluaran dan kitab Imamat. Saya ada waktu untuk membahasnya. Kitab Keluaran dan kitab Imamat itu menulis tentang keperawanan. Mengapa Tuhan menciptakan selaput tipis di rahim gadis? Dengar, itu bukan iseng Tuhan. Itu bukan sekedar tempelan, dengar itu. Lalu untuk apa selaput darah di rahim seorang gadis? Saya lanjutkan. Alkitab adalah satu-satunya buku, tidak ada 2, tidak ada 3, satu-satunya buku yang menuliskan anak sulung. Saudara baca buku apa saja di dunia, tidak ada yang membahas anak sulung kecuali Alkitab. Kitab Ibrani 12 dan Wahyu 14. Catat, saya nggak mau tunjukkan ayatnya supaya saudara belajar baca Alkitab. Ibrani 12 dan Wahyu 14 itulah 2 pasal yang paling jelas Tuhan minta ada anak-anak sulung. Sebab anak-anak sulung nanti akan dipakai menjadi gereja pada akhir zaman untuk mengalahkan si iblis. Begini hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan, dengarkan kalimat ini. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Dengar. Tidak setiap anak pertama itu anak sulung. Kenapa? Anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang gadis. Yesus disebut anak sulung karena waktu Maria melahirkan dia masih gadis. Jadi selaput darah di rahim perempuan itu untuk menahan supaya benih sulung tidak ikut keluar. Dan selaput darah hanya boleh dibuka, dipecahkan oleh seorang suami.
bukan oleh seorang pacar. Bedakan kalimat ini. Dalam setiap memberkati pernikahan, saya selalu berkata kepada mereka, pengantin, anak pertama jangan kau tahan, karena Tuhan cari anak sulung. Kalau anak pertama kau tahan, benih sulung bisa hilang, walaupun dia seorang gadis, pengantin perempuan itu. Dan inilah Alkitab, saudara. Saya lanjut kepada para pelacur itu tadi. Nah, karena dia sakit hati, maaf, saya harus ngomong dikit. Maka itu Pak Hukum Tua, saya minta buat hukum yang keras di daerah ini. Dengarkan ya, anak-anak khususnya orang tua. Roh Kudus urapi supaya kami mengerti betul hati Tuhan dalam nama Yesus. Saya menggunakan hukum kesehatan sekarang. Maaf, dengar ya anak-anak muda juga engkau dengar. Di permukaan rahim, Bapa di surga menciptakan dua hal yang sangat luar biasa. Satu, di seluruh permukaan rahim itu ada syaraf-syaraf halus. Yang kedua, di seluruh permukaan rahim itu ada pori-pori. Ini kebenaran yang luar biasa. Kenapa saya bicara pada hukum tua, saudara? Hukum ini yaitu hukum para pemerkosa. Pemerkosa itu jahat, saudara, dan harus dihukum mati. Apalagi kalau anak-anak yang diperkosa, saya marah betul. Seorang perempuan kalau ditakut-takuti, apalagi diperkosa, maaf saya ngomong, nggak ada bukan orang diperkosa tertawa-tertawa. Maaf ya saya ngomong ini. Ada tidak? Tidak ada ketakutan. Nah, dengarkan. Begitu gadis itu ketakutan, maka seluruh syaraf yang jumlahnya jutaan di permukaan rahim itu langsung mengeras karena takut. Dan jutaan pori-pori itu menutup karena takut. Maaf saya ngomong apa adanya. Akhirnya rahim itu mengeras karena takut dan dipaksa oleh bajingan satu itu. Itu nggak cuma luka, saudara. Maaf ya saya ngomong ini, nggak cuma lecet-lecet. Karena kesakitan, karena ketakutan. Orang yang diperkosa itu secara psikologis dia nggak akan bisa sembuh seumur hidup. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, saya akan tanya hal ini. Walaupun maaf, berapa banyak keluarga pendeta tidak harmonis masalah hubungan tempat tidur. Walaupun ibu gembala itu lulusan sekolah Alkitab, kalau dulu waktu masih kecil pernah diganggu oleh om atau kakak sepupu atau tetangga, banyak bukan anak-anak kecil diganggu, walaupun gak diperkosa. Maaf, kalau ada jari orang kurang ajar itu masuk ke rahim gadis ini, itu sumber dia takut. Walaupun dia lulusan soal kitab, istri gembala. Bayangan itu, walaupun suaminya baik, tapi seorang perempuan yang pernah diperkosa, saudara, setan munculkan lagi. Tiba-tiba dia lihat bukan suaminya, ini orang itu. Suami mana tidak marah karena dituduh orang lain. Banyak gembala yang tidak tahu rahasia ini. Itulah trauma orang yang diperkosa, saudara. Maka itu saya setuju pemerkosa dihukum mati karena jahat. Tapi kalau seorang perempuan disayang, dibelai, dengarnya, maka seluruh syaraf-syaraf halus di permukaan rahimnya itu melunak. Dan jutaan pori-pori itu mengeluarkan pelumas. Ada cairan dari surga yang dikeluarkan karena dia disayang, dikasih. Dan ketika hubungan itu dilakukan, istri itu gak akan kesakitan. Maka itu ketika cewek-cewek itu habis ditiduri pacarnya ditinggal pergi, dia sakit hati. Nah, dengarkan ini ya, akan kaget kalau saudara dengar hasil penemuan kami tahun 74 yang lalu. Sekarang pasti jauh lebih gila lagi setan. Ternyata para pelacur itu sangat suka mengganggu suami orang. Waktu kami buat kuesioner untuk para pelacur itu, jawabannya begini.
ternyata mereka lebih suka main dengan suami orang daripada laki-laki yang belum menikah. Nah, itu kami kaget. Lalu saya tanya, mengapa kalian lebih senang main dengan suami orang daripada dengan laki-laki yang belum menikah? Dengan tertawa yang begitu rupa menunjukkan kesinisan, kepahitan hatinya. Kalau kami bisa dapat suami orang, maka kami akan menemukan teman senasib. Saya bingung, siapa teman senasib yang kau maksud? Ya, istri orang itu. Dari situ saya menemukan rahasia. Kalau suami-suami diganggu orang, istri-istri harus dikuatkan. Jangan sakit hati, jangan marah. Justru yang dia teman bahugel itu menunggu kamu marah sakit hati. Itu kepuasan buat dia. Ngerti maksudnya? Ketika perempuan yang suka ganggu suami orang ini tahu bahwa istri laki-laki yang diganggu ini marah, maki-maki, sakit hati, dia puas, saudara. Sekarang aku punya teman yang senasib. Karena seperti itu dulu aku disakiti oleh cowok. Saya kaget dapat data itu. Jangan marah saya ngomong ini. Saya mengasihi Minahasa. Tanya hukum tua saudara. Di antara banyak anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami angkat mereka, yang paling banyak anak-anak Minahasa. Kenapa? Saya mengasihi Minahasa. Dari tahun 74, hal yang menyedihkan yang diekspor dari tanah Kristen ini nggak cuma cap tikus, tapi cewek-cewek. Itu kan nggak enak dengar cewek menado, cewek, maaf ya. Kalau orang menyebut kata cewek menado, itu konotasinya sudah jelek sekali. Maaf, jawab iya atau tidak. Mengapa muncul itu? Karena gereja tidak pernah tegas mengajarkan Kejadian 1:28. Jadi dengar anak-anak muda, kalau engkau pacaran yang kudus. Jadi 96%, maaf, istilah cewek-cewek menado yang diekspor keluar, itu pasti yang pernah ditiduri oleh cowoknya. Dan dia merasa nggak berharga, biar rusak sekali sudah. Kalau gereja tidak menghentikan ekspor cewek-cewek menado, neraka makin penuh. Karena banyak suami orang terganggu. Kalau suami orang terganggu, anak-anak mereka akan terganggu. Di tanah Kristen ini, saya belum tanya pada hukum tua saudara, data di kantor kelurahan bagaimana. Di tanah Kristen ini, begitu banyak anak-anak lahir memakai fam neneknya atau mamanya. Kira-kira iya atau tidak? Cepat jawab pertanyaan saya. Saya dulu tidak mengerti. Kenapa pakai fam neneknya atau fam mamanya? Bapaknya kemana? Tahun 70-an, 80-an saudara, saya dikenal banyak gereja di daerah Minahasa ini. Saya mungkin satu-satunya pendeta dari luar Minahasa yang memprotes banyak keluarga. Jangan memberi nama anak itu nama buang. Nah, saudara tertawa bukan? Walaupun artinya lain mungkin. Saya marah. Begitu banyak anak namanya buang. Saudara, walaupun artinya beda, tapi kata buang buat bahasa Indonesia kan terbuang. Dan itu sangat jahat memberi anak nama sejelek ini. 33 provinsi saya sudah keliling. Hanya Minahasa yang ada nama jelek buang. Itu di kota provinsi lain tidak ada sama sekali sampai hari ini. Jangan tertawa, sorry, itu nama jelek sekali. Lagi sekali artinya bisa beda. Kembalikan ini. Nah begini secara ilmu jiwanya. Kalau waktu pacaran yang minta hubungan seks itu cowoknya, dengan rayuan, dengan segala macam, akhirnya cewek menyerah. Mereka menikah, bukan tidak menikah. Biasanya yang 4% tadi, kalau mereka menikah, biasanya rumah tangga muda ini retak.
waktu istri hamil anak pertama. Nah, waktu saya buat penelitian itu saya heran. Seharusnya semua calon papa mama bangga karena tidak lama akan jadi ayah ibu karena istrinya hamil. Tapi justru tidak. Retna di kandungan anak pertama. Nah, saya membuat research, saya membuat penelitian untuk itu. Bagaimana bisa terjadi? Nah, begini, dengar ya. Memang tidak ada aturan kandungan usia berapa bulan seorang istri tidak bisa melayani suaminya. Itu tidak ada aturannya. Karena tergantung kondisi ibu dan anak itu sendiri. Misalnya, maaf saya ngomong apa adanya, ada istri baru kandungan 5 bulan, tapi karena fisik dan bentuk ukuran bayinya terlalu besar, sehingga waktu kandungan 5 bulan istri nggak bisa melayani suaminya. Di situ setan masuk. Lalu si istri diputar ulang rekaman masa pacaran. Istri kenal betul nafsu seks suaminya. Ngerti maksud ini? Ketika si istri sadar, kandunganku makin besar, aku nggak bisa melayani dia. Muncul kata jangan-jangan dia cari yang lain. Padahal suami nggak mikir jelek begitu. Karena setan sudah masuk ke pikiran jahat. Beberapa hari setelah istri mikir begitu, suami itu baru sadar kalau dia mau jadi papa. Jadi hampir tiap hari kalau pulang dari kerja, entah dari kantor, dari kebun, dari mana, suami itu tertawa sukacita karena dia merasa bangga mau jadi bapak. Tapi karena setan sudah masuk ke pikiran istri, gawat ini, dia pulang tertawa-tertawa terus ini. Jangan-jangan ini ketemu cewek lain. Ngerti? Apalagi kalau suami selama kandungan dari minggu pertama sampai bulan kelima nggak pernah bagus sedu, tiba-tiba hari itu bagus sedu terus dengan istrinya, buat tambah marah lagi. Ada apa ini dia tiba-tiba berubah? Saya mau tanya kepada saudara, sebodoh-bodohnya orang bodoh, dicurigai itu rasa atau tidak? Siapa jawab? Saya tanya, tolong jawab. Sebodoh-bodohnya orang bodoh, kalau dicurigai itu rasa atau tidak? Saya tanya, tolong jawab, rasa atau tidak? Nah, minggu pertama suami belum tahu, ini istri sudah mikir aneh-aneh. Masuk minggu kedua, suami makin tertawa sukacita pulang rumah. Wah. Nah, istri yang sudah kerasukan setan pikirannya makin jahat. Wah, kau itu bener ini, pasti punya cewek lain ini. Suatu hari suami merasa, kenapa istri ini beda? Betul tidak? Istri kan harus mulai cemburu. Suami tidak mikir macam-macam. Suatu hari ketahuan kalau selama itu dia dicurigai dengan cewek lain, padahal dia tidak. Nah, dengar perempuan, makhluk paling sombong sedunia itu laki-laki, catat itu baik-baik. Buktinya mah, kalau ada perempuan mengaku dosa, itu pasti langsung nangis. Kalau cowok putar dulu cari alasan. Betul? Nah, itulah laki-laki. Laki-laki itu sombong. Dia suami yang baik, pikir bahugel saja tidak. Tapi istri selama berapa minggu terakhir tuduh dia bahugel, karena dia pulang kerja selalu tertawa terus. Maka marahlah suami. Begini biasanya suami seperti berkata, jadi kamu curiga aku bahugel, padahal aku tidak. Baik, aku lanjut aja bahugel beneran. Itulah laki-laki yang tersinggung, saudara. Dengarkan ini. Jadi bagaimanapun juga, seks sebelum menikah itu benih iblis masuk ke rumah tangga. Zaman sekarang gila, maaf, ada cewek yang menyerahkan diri kepada cowok, ada, walaupun gak banyak. Nah, cowok goblok pun dikasih tubuh ya mau. Maaf saya ngomong ini. Terjadilah hubungan dan mereka menikah. Akhirnya suami bisa punya curiga pada istri.
Karena suami ingat, kalau suami tugas luar kota, tugas kerjaan kemana, dia kenal nafsu seks istriku dulu sebelum menikah itu seperti itu. Sekarang aku tidak di rumah untuk berapa hari, kira-kira dia bagaimana? Pikiran suami jadi jahat, iblis masuk. Maka itu Kejadian 1:28 jangan dilanggar. Itu sebabnya kalau gereja tidak menyampaikan kebenaran ini, maka bukan cuma Bahugel yang paling tinggi di Indonesia, di provinsi Kristen ini sudah terbukti sekarang, mengerikan. Angka perceraian di Sulawesi Utara itu jauh lebih tinggi dari angka perceraian Provinsi Aceh. Aneh, Provinsi Aceh itu sudah pakai hukum syariah. Artinya suami boleh menceraikan istri dan boleh menikah lebih dari satu. Yang ada hukum boleh cerai saja, angka perceraiannya rendah. Tapi di tanah Kristen yang hukumnya aku benci perceraian, ternyata angka perceraiannya tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Maka jawabannya karena seks bebas di tanah ini. Maka itu Ibu Sandra Lumingkewas punya beban. Dia takut nanti setelah tanggal 14 Februari malam pesta free sex di tanah Kristen ini. Maka lahir lagi anak-anak yang gak jelas siapa bapaknya. Lalu anak-anak itu pakai fam neneknya atau fam mamanya lah. Gereja kita harus hentikan kejahatan ini. Katakan amin. Amin. Dengan hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Hormati pernikahan. Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat yang keempat. Ada janji yang luar biasa. Hendaklah siapa? Baca kitab saudara. Hendaklah siapa? Kamu semua. Berapa itu kamu semua? Bukan, ya semua, bukan banyak. Ya semua, amin. Termasuk yang bukan Kristen. Hendaklah kamu semua. Suruh apa? Ayo baca, suruh apa? Ini hebatnya, enggak cuma hormat, tapi penuh hormat terhadap apa? Perkawinan. Dengarkan, gereja Tuhan, Bapa di surga minta dengan tegas supaya semua kita penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan, mengotori tempat tidurmu. Sebab orang-orang Sunda dan Pecina akan dihakimi Tuhan. Bulan Juli tahun 87, pertama kali saya dapat kewahyuan ayat ini, saya kaget. Bagi generasi tua saya tanya, pernahkah, walaupun dulu belum Minahasa Selatan, Utara, Tengah, Pusat, semuanya masih Kabupaten Minahasa, saya percaya di negara manapun juga di dunia tidak pernah ada pemerintah mensensus tempat tidur penduduk. Betul tidak? Sensus ekonomi ada, sensus ternak ada, sensus penduduk ada, tapi sensus tempat tidur tidak ada. Tapi surga buat sensus tempat tidur, yaitu tempat tidurnya suami istri. Katakan amin. Mengapa surga harus ikut sibuk mengurusi tempat tidur pernikahan kita? Kita gunakan hukum perjanjian lama. Di perjanjian lama, setiap kali yang Maha Kudus Yahweh hadir di suatu tempat, pasti Yahweh berfirman, tempat ini kudus. Betul? Nah, ini jawabannya. Kalau Yahweh pesan kepada semua suami istri di dunia ini untuk menguduskan tempat tidurnya, itu artinya Tuhan hadir di situ. Jadi takhta Tuhan bukan di mimbar gereja, takhta Tuhan di tempat tidur suami istri. Amin kan, saudara? Luar biasa. Maka itu masalah seks pun dibahas oleh Alkitab dengan cara yang luar biasa. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan.
Dan jangan kau najiskan tempat tidur perkawinanmu, karena akan hukum orang-orang itu. Ayat terakhir, saudara, apa kita di surga itu sangat terbuka bicara tentang seks, itu luar biasa. 1 Korintus pasal 7. Sekarang kita bicara tentang tempat tidur. Maka itu adik-adik yang belum menikah, jaga diri kalian. Ayat 3, 1 Korintus 7 ayat yang ketiga. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Ini bukan kewajiban ekonomi, memberi biaya hidup dan belanja, tapi ini kewajiban hubungan suami istri, kewajiban psikologis hubungan seks suami istri. Dan demikianlah pula siapa? Ayo baca, siapa? Istri terhadap suaminya. Nanti kita akan lihat betapa iblis ada di tempat tidur kita, suami istri, karena kita nggak pernah terbuka. Jadi suami dan istri harus saling memenuhi kewajibannya. Adik-adik yang belum menikah, kau simpan firman ini sampai pada hari pernikahanmu. Kalian harus ingat lagi. Ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Kalau saya pakai terjemahan bebas begini, saudara, setelah kita menikah suami istri, dengar yang masih pacaran, ayat ini gak boleh kalian pakai. Awas kamu dalam nama Yesus. Dan ingat Kejadian 1:28, sebelum diberkati dalam pernikahan kudus, anak-anak muda tidak boleh ada urusan seks. Ayat 4, suami istri, saya terjemahkan bebas begini. Setelah kita menikah, maka tubuh istri milik suaminya, tubuh suami milik istrinya. Apa maksudnya? Begini maksudnya, dengar. Keinginan seks suami istri itu tidak pernah selalu bersama-sama. Ini masalah besar, masalah tempat tidur. Saya ulangi, masalah keinginan melakukan hubungan seks suami istri ternyata tidak pernah selalu bareng, selalu selip istilahnya. Kalau saat ini istri siap, suami belum tentu siap. Nanti kali berikut kebalik, suami siap, istri tidak siap. Nah, di sini surga memberi hukum yang tidak siap. Ketika diajak oleh yang siap, maka yang tidak siap tidak boleh berkata, jangan macam-macam, aku sibuk. Awas ngomong begitu. Yang tidak siap harus jujur kepada yang siap. Kenapa aku tidak siap? Lalu yang siap menolong pasangannya yang tidak siap supaya sama-sama melakukan. Dengarkan saudara, sedikit sekali gereja yang membahas ayat ini, padahal begitu jelas Yahweh berfirman dalam fakta pernikahan. Saya tanya, saya tahu jawabannya, cuma saya tanya. Saya minta jemaat lalu jujur. Yang sudah menikah, saya tanya, biasanya yang sering bandel itu suami atau istri? Yang sering tidak siap itu, jujur. Istri, betul. Istri yang sering tidak siap. Dan di sini saya menemukan mengapa masalah bahugel lebih banyak suami yang melakukan, walaupun istri ada, tapi kecil persentase. Karena para istri melanggar 1 Korintus 7 ayat yang keempat. Ketika suami siap, istri tidak siap, harus ngomong tidak siapnya karena apa. Jangan cuma ngomong, jangan banyak bertanya, pokoknya tidak mau. Awas cuma begitu jawabannya. Harus terbuka. Suami, dengar baik-baik. Hormati dan hargai istri kita. Katakan amin para suami.
Istri itu lebih cepat lelah karena tugas tanggung jawab di rumah. Suami, ini istilah bahasa Indonesia yang saya ketemu. Kalau saya pakai istilah hubungan, istilah binatang, maaf, maka suami itu kuda, istri itu kupu-kupu. Ngerti ilustrasi ini? Nah, itu ada kupu-kupu, oh bukan. Bagaimanapun kuatnya kupu-kupu, dia tetap lebih banyak kelemahan. Jadi suami-suami, hargai istri kita kalau dia capek dan lelah hari ini. Tapi tolong istri jangan capek tiap hari. Ngerti kata-kata ini? Nah, ini kita harus jaga. Pokoknya saudara, 1 Korintus 7 ayat 4 itu luar biasa. Maka kalau suami istri mau terbuka dan jujur tanpa marah-marah, tempat tidur kita jadi kudus, tidak ada bahuge lagi. Katakan amin. Karena dua-dua bisa saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Ayat 5, lihat ini. Karena ada satu makhluk yang kurang ajar ini. Betul, ini makhluk kunyuk jelek. Saya gemes betul dengan satu ini. Lihat ayat 5. Janganlah kamu suami istri bagaimana? Ayo baca, saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama, tapi untuk sementara waktu. Nah, ini yang dikasih oleh Tuhan. Ada waktunya suami istri untuk istirahat, tapi tetap dalam konteks persetujuan bersama. Jadi masing-masing tidak boleh veto. Orang Manado paling suka kata veto begitu. Ya bagi yang nggak tahu, kata veto itu, nah itu ada yang tanya GB nggak tahu ya. Itu kayak Dewan Keamanan PBB suka veto itu. Belum lama Rusia dengan RRC memveto, betul? Sehingga Suriah tetap perang sampai hari ini. Awas istri-istri veto terus. Jangan saudara memboikot dalam persetujuan bersama. Katakan amin. Berunding dulu untuk sementara waktu, nggak boleh lama-lama. Lanjut. Sesudah amal, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah persetujuan bersama itu selesai, kamu kembali hidup bersama-sama. Nah, ini masalahnya. Supaya siapa? Kunyuk jelek kurang ajar satu ini jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi gereja Tuhan, surga itu ngatur masalah tempat tidur sampai sejelas ini. Maka itu biarkan Tuhan bertakhta di tempat tidur kita. Amin. Kalau Tuhan bertakhta di tempat tidur kita, hasilnya luar biasa. Saya akan buktikan. Ini bagian yang terakhir. Mengapa kalau anak-anak tahu ada papa mamanya lagi dalam kamar waktu anak-anak kita masih kecil, mereka buat apa? Kalau mereka tahu kita dalam kamar berdua, langsung masuk kamar, lompat ke tempat tidur. Mereka main di situ atau tidak? Anak-anak tahu ada surga di tempat tidur papa mama. Tapi begitu kita lagi marahan berdua, saudara, anak-anak takut naik ke situ. Itu aneh sekali. Itulah Tuhan kita. Tempat tidur kita itu luar biasa. Biarlah firman ini kita sampaikan ke semua teman-teman keluarga-keluarga yang lain. Amin. Jangan melanggar hukum yang pertama di kitab suci kita, yaitu jadi suami istri dulu baru jadi ayah. Dan jangan ada seks. Ulang baca 2 Samuel 13. Roh Kudus memberkati kita dan surga menolong kita untuk menjadi orang Kristen yang benar. Hentikan setan di tanah Kristen ini. Amin. Habiskan baugel di
di tanah Kristen ini dengan menghormati pernikahan. Suami istri hidup dalam kebenaran. Kalau tidak ada bau gelati, maka tidak ada perceraian lagi di tanah ini. Tidak ada lagi anak-anak pakai fam neneknya atau mamanya. Tidak ada lagi. Semua hidup dalam kebenaran. Dan surga turun ke tanah Minahasa. Tuhan memberkati kita semua.